Tapi ada sekelompok orang ini yang kita lihat itu terencana ini. Datang ke suatu tempat, bukan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat, menyerang. Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan undang-undang dasar dan akan saya jalankan. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Ya apa mahasiswa iki ndelok kahanan carut-marut kayak ngene iki. Menurut saya, selama Anda kuliah, kalau Anda mau demo seperti 98, tidak ada entitas mahasiswa secara nasional. Jadi Anda tidak akan mampu mencapai itu dalam beberapa tahun. Karena tidak ada kekompakan dan kohesi kekuatan kelima. Ya, kekuatan kelima. Jadi mahasiswa itu kekuatan kelima. Ketiga itu trias politika, 4 itu pers, 5 mahasiswa. Itu teorinya ya. Dan itu tidak bisa Anda capai karena saiki iki dewe-dewe uripe kabeh, sehingga Anda tidak mungkin mencapai. Yang saya sarankan adalah pelajarilah dengan seutuhnya, selengkapnya, sebulat-bulatnya sebenarnya apa problem bangsa Indonesia itu. Jangan punya keinginan menjatuhkan presiden. Saya tidak setuju kepada kudeta, saya tidak setuju kepada peralihan kekuasaan. Anda terus pelajari. Itu Indonesia itu tidak hanya suksesi, Indonesia itu the whole thing, semua dimensinya. Sekarang itu kerusakannya sudah sampai cara berpikir, sudah sampai cara hidup, sudah sampai ngomong Tuhan aja material, ngomong surga pun material. Sudah, kita ini sudah sakit luar biasa. Semalam di Padang Bulan saya simpulkan, Indonesia adalah pasien yang sangat sakit, hampir lumpuh, tapi dia tidak tahu sakit apa sehingga dia tidak bisa milih dokternya yang mana. Dan puncak penyakitnya adalah bahwa dia tidak tahu bahwa dia sakit. Kan waktu 98 dulu Cak Nun ikut terlibat dalamnya kan, juga menyesali juga. Apakah nanti jika seandainya Indonesia ini bertransformasi lagi, entah itu dalam bentuk ideologi negara, sistem pemerintahan atau seperti apa? Apakah Cak Nun juga nanti ikut terlibat lagi atau mungkin membiarkan juga seperti itu? Saya tidak tahu. Saya tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, dan tidak punya kebutuhan. Saya akan melakukannya kalau Allah memerintahkan saya, dan kalau saya diwajibkan untuk bersedekah kepada seluruh rakyat Indonesia, akan saya lakukan apa saja. Sebagaimana Mak Ian ini kan sedekah gitu, ya. Tapi saya berhitung dengan 98 itu, sekarang saya berhitung lebih ruwet. Karena ternyata tidak seperti yang saya petakan pada tahun 98. Saya bukan terlibat, saya yang menulis surat. Saya rumuskan bersama Cak Nur Khalis Majid berdua, meskipun ditandatangani berlima. Jadi itu tidak seperti yang ditulis oleh sejarah atau oleh media massa. Itu bukan 10 orang, 5 orang kirim surat ke Pak Harto supaya Pak Harto turun. Kita kasih 4 cara atau alternatif. Pak, silakan pilih salah satu. Kemudian kita kasih surat itu lewat Mensesnek, terus malamnya Pak Harto telepon saya, telepon Cak Nur, dia mau turun dan seterusnya dan seterusnya. Ketika wartawan ngelihat paginya tanggal 19 itu adalah ketika Pak Harto sudah resepsi. Jadi bukan akad nikahnya, sudah terjadi di telepon sehari sebelumnya, gitu ya. Itu pun saya menyesal karena konsep kami tidak dipakai. Konsep kami itu Pak Harto turun, kabinet bubar, MPR bubar, DPR bubar. Kita menyiapkan 45 orang anggota komite reformasi yang akan kita angkat pada tanggal 21 Mei 98 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang bersidang hari itu juga. Begitu Pak Harto meletakkan jabatan, MPRS itu kemudian akan mengangkat kepala negara sementara, ya, hari itu juga, dengan memberi tugas agar menyelenggarakan pemilihan umum secepat-cepatnya, paling lambat 6 bulan sampai 1 tahun, sehingga betul-betul reformasi. Kalau yang terjadi kemarin bukan reformasi, itu tambal ban gitu, mengganti ban situ gitu, jadi bukan reformasi, meskipun kita tetap menyebutnya reformasi. Dan saya menyesali itu. Sekarang dimensi keruwetannya lebih bermacam-macam. Kalau saya kaitkan dengan pertanyaan yang terakhir tadi, ya apa mahasiswa iki ndelok kahanan carut-marut kayak ngene iki. Menurut saya
selama Anda kuliah, kalau Anda mau demo seperti 98, tidak ada entitas mahasiswa secara nasional. Jadi Anda tidak akan mampu mencapai itu dalam beberapa tahun. Karena tidak ada kekompakan dan kohesi kekuatan kelima. Ya, kekuatan kelima. Jadi mahasiswa itu kekuatan kelima. Ketiga itu trias politika, 4 itu pers, 5 mahasiswa. Itu teorinya ya. Dan itu tidak bisa Anda capai karena saiki iki dewe-dewe uripe kabeh, sehingga Anda tidak mungkin mencapai. Yang saya sarankan adalah pelajarilah dengan seutuhnya, selengkapnya, sebulat-bulatnya sebenarnya apa problem bangsa Indonesia itu. Jangan punya keinginan menjatuhkan presiden. Saya tidak setuju kepada kudeta, saya tidak setuju kepada peralihan kekuasaan. Kalau yang saya lakukan itu mengakibatkan presiden jatuh, tidak ada masalah. Ngerti ya maksudnya ya? Aku gak kepingin uang pegatan, tapi nek sing tak lakon iku nggarai dhek pegatan urusane dhek. Ngono rek. Beda ya Mas ya. Jadi aku gak kepingin sogeh, tapi mergo aku iki sregep terus akhirnya kepeksa sogeh siapa meneh. Upamane lo ya. Jadi harap tahu beda antara tujuan dengan jalan. Gitu ya Dek ya. Oke. Kira-kira gitu. Pasti tidak lengkap, tapi mudah-mudahan Anda terus pelajari. Itu Indonesia itu tidak hanya suksesi, Indonesia itu the whole thing, semua dimensinya. Sekarang itu kerusakannya sudah sampai cara berpikir, sudah sampai cara hidup, sudah sampai ngomong Tuhan aja material, ngomong surga pun material. Sudah, kita ini sudah sakit luar biasa. Semalam di Padang Bulan saya simpulkan, Indonesia adalah pasien yang sangat sakit, hampir lumpuh, tapi dia tidak tahu sakit apa sehingga dia tidak bisa milih dokternya yang mana. Dan puncak penyakitnya adalah bahwa dia tidak tahu bahwa dia sakit. Angel banget itu bisa. Tetapi saya tidak khawatir, karena kita tidak hidup sendirian. Kita tidak hanya manusia yang hidup di Indonesia. Indonesia ini adalah tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya bergaul dengan semua makhluk-makhluk itu. Nah aku tenang-tenang ya, gak masalah. Yang penting awakmu seimbang, uripmu tangguh, hatimu jembar, pikiranmu cerdas, mentalmu tangguh, dan wani menderita. Dan kalau kamu wani menderita, tidak berarti Anda akan menderita. Iki loh salah ya rek. Rumah samu nek kon wani melarat terus melarat, gak. Justru mergo kon wani melarat terus gak melarat-melarat malahan. Ngono urip iku. Ngono rek. Nek kon wani ambil keputusan, tidak berarti kamu akan menanggung resiko seperti yang kamu bayangkan, enggak. Anggitmu Gusti Allah gak sayang awakmu ta. Kamu juga gak percaya karo Gusti Allah. Kawan-kawan media sekalian, saya hari ini merasa terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera. 43 yang cedera, sebagian besar sudah pulang. Sekarang masih 17 ada di sini. 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya diambil oleh katanya demonstran atau apa, ya jelas ini perusuk ya. Yang lain ada yang kena, saya sudah tengok 14, saya sudah tengok 13 di atas, ada yang berat kepalanya sampai harus operasi apa dulu, tempurung ya, operasi tempurung kepala diganti sama titanium. Ada yang tangannya putus dan sebagainya. Alhamdulillah dapat disambung lagi. Ini saya mau nengok yang paling parah, ginjalnya diinjek-injek sampai rusak. Jadi dia sekarang harus dicuci darah. Ini kita tidak tahu, tapi kalau perlu kita cari transplantasi. Ya, kita cari transplantasi. Kalau tidak bisa diperbaiki, ginjalnya sangat berat. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat
naikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai, harus sesuai undang-undang. Jadi undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin, dan izin harus dikasih, dan berhentinya jam 18.00. Di banyak tempat saya dapat laporan datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat, yang besar, dan ini anggota banyak kena petasan. Ada yang terbakar leher, ada yang terbakar paha. Bayangkan kalau laki-laki terbakar alat vitalnya, ya ini sudah menurut saya udah perusuh. Niatnya membakar, diketemukan ya truk isinya alat-alat untuk membakar. Dan kita lihat di banyak tempat gedung DPR, DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat, niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan. Pemerintah kita berjuang keras untuk membela rakyat kecil. Pemerintah saya, semua program saya untuk membela rakyat kecil. Saya kumpulkan semua pengusaha besar, saya katakan kamu sudah besar, kau kerja, dan kalau kau kerja dengan baik, kau penting, berarti kau menciptakan lapangan kerja. Saya harus urus yang paling lemah, yang paling miskin. Semua program saya bisa dilihat dan sudah mulai hasilnya. Tapi ada sekelompok orang ini yang kita lihat ini terencana, ini datang ke suatu tempat bukan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat, menyerang. Ya, jadi ini keprihatinan saya, tapi tidak ada masalah, kita akan tegas. Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan undang-undang dasar dan akan saya jalankan. Saudara-saudara, saya datang karena polisi kadang-kadang ya namanya menegakkan hukum, kadang-kadang ada yang khilaf, kadang-kadang ada keterpaksaan. Ya, kalau ada korban, yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Sampai rakyat tidak berdosa, korban. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan, akan ditindak. Tapi jangan lupa, puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. Ya. Jadi saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi.
Ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.